Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 146-150. Setiap tamu datang dari berbagai industri, dari tiga kalangan militer, pemerintah dan bisnis, dan mereka semua memiliki banyak latar belakang. Ini menunjukkan koneksi dan pengaruh keluarga Xiao. Adapun kursi di barisan depan, semuanya kosong. Mereka adalah tamu terpenting dari perayaan akbar itu. Mereka secara alami adalah tiket masuk terakhir. Keluarga Xiao juga duduk satu demi satu, menunjukkan latar belakang generasi keluarga kaya. Saat bintang Zhou Yutong dan Cai Zan keluar, suasananya didorong ke klimaks. Setelah itu, Xiao Guopu berdiri di atas panggung secara pribadi dan mengucapkan beberapa kata sambutan terlebih dahulu. Segera setelah itu, Xiao Guopu berkata dengan penuh semangat, "Selanjutnya, mari kita sambut tamu kelas berat untuk memasuki venue, untuk pamer." 20 orang berikutnya yang akan memasuki venue semuanya adalah siswa selama karir militer saya. Yang pertama, Shen Xiaohui, Kepala Resimen Besi dan Baja Daerah Militer Suhang. Tempat kedua, Wang Ye, Kapten Pasukan Khusus Qilin dari Daerah Militer Suhang. Tempat ketiga, Kong Wenfeng, Kepala Resimen Operasi Khusus Wilayah Militer Jiangsu Utara. Keempat tempat pertama, Hong Guanqi, Wali Kota Distrik Suhang Dongcheng. Tempat kelima, He Dongfei, Direktur Biro Industri dan Komersial Suhang. Wen Xiao Guopu membacakan nama-nama tamu, penonton terguncang. Xiao Guopu memiliki buah persik dan prem di seluruh dunia. Murid-muridnya ada di seluruh negeri, dan masing-masing dari mereka berada di puncak kehidupan. Ada 20 orang di tingkat komandan resimen, dan 50 atau 60 pejabat tinggi lainnya yang bercampur dalam militer dan pemerintahan. Semua orang di sini mengerikan, bahkan orang kaya. Ini terlalu menakutkan, ini tak terbayangkan. Anak-anak dari keluarga Xiao sangat bangga. Seberapa kuat keluarga Xiao? Mereka bangga menjadi keluarga Xiao. Xiao Guopu memandangi para siswa yang memasuki arena satu persatu, penuh semangat. Ini adalah dasar dari keluarga Xiao. Siapa di Suzhou dan Hangzhou yang berani melawan keluarga Xiao? Lusinan bintang lini pertama muncul di atas panggung, dan keluarga Xiao menunjukkan uang. Lusinan pejabat tinggi muncul di atas panggung, dan keluarga Xiao menunjukkan koneksi mereka. Melihat adegan ini, Wang Suelong mencibir dan berkata, dengan keluarga Xiao yang begitu kuat, apa yang digunakan Ye Junlin untuk melawan keluarga Xiao, Lin Mei? Dan Zhong Yao juga terkejut. Sejujurnya, latar belakang orang kaya keluarga seperti keluarga Xiao berada di luar jangkauan kita. Bayangkan, mereka telah melampaui ruang lingkup uang duniawi, dan benar-benar telah mencapai tingkat status sosial, tidak mungkin menjatuhkan. Keluarga Xiao, setelah Shen Xiaohui dan lainnya memasuki arena satu persatu, kursi barisan depan hampir penuh. Namun posisi tengah masih kosong. Semua orang tahu apa arti kursi itu dan siapa yang akan duduk di atasnya. Mayor Jenderal Qilin, Xiao Guopu berteriak keras. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan terhangat Mayor Jenderal Qilin, salah satu dari 5 panglima perang di bawah komando Jenderal Kunlun, Dewa Perang di Tiongkok. Kleter, tepuk tangan di lapangan. Seperti sensasi guntur, dengan kedatangan Mayor Jenderal Qilin, status keluarga Xiao pasti akan meningkat hari ini. Untuk mengantisipasi semua orang, Xiao Ruoyu, Xiao Ruofeng dan yang lainnya datang ke lapangan dengan dikelilingi oleh Mayor Jenderal Qilin. Semua orang sangat bersemangat lagi pula. Saya bisa melihat wajah Mayor Jenderal Qilin. Karena Xiao Qin telah melihatnya, dia tidak merasakan apapun. Tapi Ye Junlin tersenyum. Qilin kecil sangat pamer, yang membingungkan adalah bahwa Qilin sebenarnya mengenakan seragam militer, agung dan mendominasi, dengan momentum menelan gunung dan sungai. Anda harus tahu bahwa Shen Xiaohui dan petugas lain di depan semuanya mengenakan jas, dan tidak ada yang datang dengan seragam militer. Toh ini untuk ikut hajatan,
dalam kapasitas pribadi tidak pantas memakai seragam militer. Tapi Mayor Jenderal Qilin mengenakan seragam militer, yang membingungkan. Tampaknya kehadirannya pada perayaan hari ini adalah sebuah misi. Xiao Guopu dan yang lainnya tidak akan berpikir sejauh ini. Mereka merasa Mayor Jenderal Qilin mengenakan seragam militer, tetapi efeknya lebih baik. Dengan 1 bintang di pundak Anda, efek jera semakin besar. Ini juga menunjukkan bahwa Mayor Jenderal Qilin sangat mementingkan perayaan ini, yang merupakan hal yang baik untuk keluarga Xiao. Itu menciptakan ilusi, Mayor Jenderal Qilin tidak diundang. Tetapi dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Xiao, jadi dia datang ke sini secara khusus untuk mendukung situasi. Qilin naik ke panggung dengan wajah dingin. Keluarga Xiao telah mengaturnya sebelumnya, ada upacara, pemberian hadiah. Ketika Qilin berdiri di atas panggung dengan seragam militer, semua orang di keluarga Xiao hampir gembira dan terengah-engah. Ini adalah momen terpenting dari perayaan ulang tahun ke-40 keluarga Xiao. Para tamu di luar lapangan juga iri. Sejak saat itu, posisi keluarga Xiao di antara keluarga kaya akan meningkat beberapa tempat. Xiao Guopu berkata dengan penuh semangat, "Selanjutnya, saya ingin memberikan hadiah kepada Jenderal Qilin atas nama keluarga Xiao." Di bawah perlindungan 8 pengawal, Qilin berjalan ke atas panggung sambil memegang kotak hadiah di tangannya. "Lihat Zhong Yao, pacarmu Qilin, posisi yang sangat tinggi di keluarga Xiao." Betul, kali ini kontak dekat dengan Jenderal Qilin, sungguh, luar biasa. Bagaimana Ye Junlin bisa dibandingkan dengan Qilin? Wang Suelong dan Wu Haoseng berkata dengan penuh semangat. Zhong Yao tersenyum, bahkan sedikit bangga. Itu setara dengan menyetujui bahwa Qilin adalah pacarnya. Saya juga senang Ye Junlin menolaknya saat itu. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyaksikan momen seperti itu? Ketika orang-orang di sekitar mendengar bahwa Zhong Yao adalah pacar Qilin, mereka terlihat iri. Ini membuat Zhong Yao sangat puas, dia bahkan ingin berdiri dan mengatakannya dengan keras kepada semua orang. "Apakah Anda melihatnya? Orang yang memberikan hadiah kepada Mayor Jenderal Qilin adalah pacarku." Zhong Yao juga menoleh untuk melihat Ye Junlin. Mata yang rumit berkata, "Ye Junlin, kamu tidak cukup baik untukku." Setelah Qilin naik ke atas panggung, dia berdiri di samping Mayor Jenderal Qilin, memegang kotak hadiah di kedua tangannya. Xiao Guopu memperkenalkan, hadiah untuk Jenderal Qilin adalah Patek Philippe Sterliskei khusus yang disesuaikan, satu-satunya di dunia, nilainya puluhan juta, hanya jam tangan unik ini yang layak menyandang status Jenderal Qilin. Xiao Guopu menatap Qilin lagi dan tertawa. Berkata, "Jenderal Qilin, jangan salah paham, ini hanya Xiao kita, hati keluarga sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal lain. Saya buktikan ke media. Saya hanya berharap Jenderal Qilin menerimanya sebagai oleh-oleh." Langkah Xiao Guopu adalah untuk menghilangkan keraguan Qilin dan menghindari penyebaran berita suap, buka. Ketika Qilin membuka kotak kado, jam tangan ini muncul di mata semua orang. Sungguh menakjubkan, ini bernilai puluhan juta. Qilin menyerahkan jam tangan itu kepada Qilin dengan tangan gemetar. Ini adalah jam tangan paling mengagumkan dalam hidupnya. Sudah waktunya. Qilin mengambil hadiah itu, terdengar helaan nafas dari para penonton. Terutama perwakilan dari banyak keluarga kaya di barisan depan, kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun menerima langkah ini sangat sederhana, itu berarti jangkauannya jauh. Artinya mulai sekarang, Jenderal Qilin akan jadilah Xiao pendukung keluarga. Keluarga Xiao akan mendominasi Suzhou dan Hangzhou, mengalahkan beberapa keluarga kaya, dan bahkan bertarung dengan keluarga kaya terkuat. Jenderal Qilin, apakah Anda ingin mengatakan beberapa patah kata, Xiao? Guopu bertanya dengan hati-hati. Qilin tiba-tiba menunjukkan senyum rahasia. Di mana Xiao Tianlong? Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Xiao Tianlong tidak tertandingi di dunia, seorang jenius dari Suzhou dan Hangzhou. Sepertinya aku tidak melihatmu hari ini. Mendengar ini, semua orang di keluarga Xiao berdebar kencang.
Total 2 orang menyebut Xiao Tianlong hari ini. Yang pertama adalah Ye Junlin, yang kedua adalah Jenderal Qilin. 2 orang yang tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi muncul hati mereka perasaan aneh. Seolah-olah semuanya telah dibahas, terutama senyum Jenderal Qilin agak aneh, seolah dia tahu segalanya. Tapi hanya pemikiran yang lewat, keluarga Xiao bahkan lebih gembira. Karena Xiao Tianlong sebenarnya dikenal oleh Mayor Jenderal Qilin, ini adalah restu Xiao Tianlong. Terutama Xiao Ruoyu yang paling bersemangat, merupakan kehormatan besar bagi putranya untuk dipuji oleh Mayor Jenderal Qilin seperti ini. Orang-orang di antara penonton tidak lagi tenang. Iri dan cemburu pada keluarga Xiao. Penerus keluarga Xiao secara khusus disebutkan oleh Mayor Jenderal Qilin, yang terlalu mengejutkan. Xiao Guopu dan Xiao Ruoyu saling memandang. Mereka sekarang memiliki kebencian yang tak terbatas pada Ye Junlin. Aku tidak sabar untuk menghancurkannya menjadi abu dan membuatnya kram. Jika Ye Junlin tidak melukai Xiao Tianlong, maka Xiao Tianlong akan dapat menghadiri upacara hari ini, dan dia akan dapat menerima pujian Jenderal Qilin. Ini semua salah Ye Junlin. Xiao Guopu tidak berani menyembunyikan apapun dari Qilin, dan berkata dengan jujur, "Jenderal Qilin, cucu saya terluka dan masih di rumah sakit." Setelah mendengar ini, Qilin tidak bisa menahan senyum. Rumah sakitnya bagus, setidaknya ini bukan krematorium. Hah, keluarga Xiao bingung untuk sementara waktu. Saya tidak tahu apa niat Jenderal Qilin, tapi semuanya meminta maaf. Jenderal Qilin, tolong. Xiao Guopu secara pribadi turun dari panggung untuk menemui Qilin dan berjalan ke kursinya. Kursi tengah, kursi di mana hanya orang yang paling kuat dan berkuasa di antara penonton yang bisa duduk. Di mata semua orang, itu hanya milik Jenderal Qilin. Tidak ada yang berani duduk di atasnya kecuali dia. Ketika Qilin turun dari panggung, Shen Xiaohui, Wang Ye dan yang lainnya berdiri satu demi satu dan memandang mereka dengan hormat. Tidak. Termasuk pangkat militer, Qilin juga merupakan idola banyak dari mereka. Bagi keluarga Xiao, pemandangan seperti itu terlalu banyak kemegahan dan keadaan. 20 tokoh setingkat kolonel dan 1 mayor jenderal. Adegannya terlalu mendukung. Xiao Guopu menyapa Qilin dan datang ke tempat paling sentral, dan berkata kepadanya, "Jenderal Qilin, silakan duduk, ini adalah kursi yang disediakan khusus untuk Anda. Kecuali Anda, tidak ada penonton. Orang-orang berani duduk di atasnya." Jenderal Qilin tolong, Wang Ye juga bertanya. Tapi setelah Qilin mendengarnya, dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia tidak duduk, dan dia tidak melakukan apa-apa lagi. Dia hanya melihat ke kursi dengan bingung. Mendengar ini saat, semua orang panik, terutama keluarga Xiao. "Jenderal Qilin ada di sini, apa yang kamu pikirkan?" Satu pemikiran tentang pria sebesar itu sudah cukup bagi mereka untuk menebak untuk waktu yang lama. Kaki Xiao Guopu bahkan gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan berani, "Ada apa dengan Jenderal Qilin? Kamu baru saja mengatakan bahwa posisi ini adalah posisi terpenting dalam permainan." Tanya Qilin meskipun Xiao Guopu bingung, dia mengangguk dengan keras, "Ya, itu benar. Ini adalah posisi paling penting di antara penonton, dan kami secara khusus memesannya." Senyum melintas di sudut mulut Qilin. "Kalau begitu aku tidak bisa duduk di sini, aku tidak memenuhi syarat, aku hanya pantas duduk di sampingmu." Kata-katanya tidak mengejutkan, dan ketika Qilin mengatakan ini, para penonton ketakutan. Apa, Jenderal Qilin tidak memenuhi syarat untuk duduk di posisi ini? Jadi siapa yang berhak? Xiao Guopu tersenyum tak berdaya. "Jenderal Qilin, jangan bercanda. Kamu yang paling terhormat di antara hadirin, dan hanya kamu yang memenuhi syarat untuk duduk di sini." Tapi Qilin menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini." "Hah, Jenderal Qilin? Siapa lagi yang bisa duduk di sini? Saya tidak mengerti." Xiao Guopu dan yang lainnya memikirkannya, tetapi mereka tidak dapat memikirkan seseorang yang memenuhi syarat. Qilin tersenyum,
Satu-satunya penonton yang dapat duduk di sini bukanlah saya, tetapi orang lain. Ada orang lain? Xiao Guopu bahkan lebih bingung. Iya, orang itu memenuhi syarat untuk duduk di sini, dan dia ada di lapangan. Saya telah melihatnya. Kata Qilin, sangat misterius. Apakah ada seseorang dengan status lebih tinggi dari Jenderal Qilin di lapangan? Untuk sesaat, seluruh lapangan menjadi kacau. Semua orang melihat sekeliling satu demi satu, tetapi mereka tidak dapat menemukan seseorang dengan status lebih tinggi dari Jenderal Qilin. Keluarga Xiao sangat bingung, dan mereka terlalu penasaran siapa itu. Bolehkah saya bertanya siapa Jenderal Qilin? Xiao Guopu bertanya. Qilin tersenyum dan berkata, dia adalah mentorku. Mentor Jenderal Qilin, mentor Jenderal Qilin. Untuk semua orang, artinya seperti Jenderal Kunlun. Saat itu, Ye Junlin mengajari Qilin banyak keterampilan, dan Qilin menganggapnya sebagai kepala suku dan kedua sebagai mentornya. Orang lain tidak mengerti persahabatan itu. Mentor Jenderal Qilin juga ada di sini. Kenapa kita tidak tahu? Xiao Guopu, Xiao Ruoyu dan yang lainnya berkeringat dingin. Keluarga Xiao bahkan tidak menyadari bahwa orang sepenting itu datang untuk merayakannya. Ini juga mengerikan. Jika Mayor Jenderal Qilin menyalahkannya, bagaimana mungkin keluarga Xiao mampu membayarnya? Zhou Guopu bertanya dengan ketakutan. Bolehkah saya bertanya di mana mentor Jenderal Qilin? Silakan turun dengan etiket tertinggi di keluarga Xiao saya. Qilin melambaikan tangannya. Tidak, saya akan mengundang Anda secara langsung, segera. Setelah Qilin mengambil langkah, semua anggota senior keluarga Xiao mengikuti di belakang, bersama dengan Shen Xiaohui, Wang Ye dan yang lainnya mengikuti. Mata ribuan orang yang hadir mengikuti Mayor Jenderal Qilin dan partainya. Semua orang menebak siapa mentor Mayor Jenderal Qilin. Ketika Qilin datang ke pintu masuk lorong, dia pertama-tama menyapu barisan depan dan berjalan lurus ke belakang. Ini tidak termasuk barisan depan, tidak. Semua orang di barisan tengah dan belakang mulai gelisah, dan semua orang saling memandang. Terutama posisi Lin Mei dan Zhong Yao yang paling intens. Lin Mei bertanya-tanya, siapa orang ini? Zhong Yao menggelengkan kepalanya, saya khawatir pria sebesar itu bersembunyi di sudut. Segera, Sao Qilin sekelompok orang berjalan melewati posisi mereka. Ini membuat Lin Mei dan Zhong Yao sangat kecewa. Semua orang ingin berada di barisan mereka. Lin Mei, Zhong Yao dan yang lainnya dengan cepat berdiri dan melihat ke barisan belakang. Aku benar-benar ingin tahu siapa orang itu. Seluruh hadirin gelisah. Hanya Ye Junlin yang duduk kokoh di Gunung Tai, tidak bergerak seperti lonceng. Melihat ini, Xiao Qin bercanda, kakak ipar, mungkinkah itu kamu? Ye Junlin berkata, ya, tebakanmu benar, tapi Xiao Qin mengira Ye Junlin sedang bercanda. Segera sekelompok orang melewati barisan tengah dan langsung menuju barisan belakang. Kali ini barisan belakang benar-benar gelisah, dan mereka berdiri satu demi satu. Semua orang di keluarga Xiao bahkan lebih terganggu. Terlalu menakutkan untuk menyebarkan berita bahwa mentor Jenderal Qilin ditempatkan di barisan belakang. Reputasi keluarga Xiao-nya akan hancur. Segera datang ke posisi paling belakang. Xiao Guopu melirik, tidak ada orang yang dia kenal. Kecuali cucunya Xiao Qin dan Ye Junlin yang akan segera dibunuh. Tidak ada orang lain yang mengenal siapapun. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Ruoyu dan Xiao Ruofeng. Orang-orang di barisan belakang ini nyaris tidak memasuki upacara, dan mereka dapat disingkirkan dari mereka. Tidak tahu sama sekali, tapi mentor Jenderal Qilin ada di antara kelompok orang ini. Napas semua orang menjadi sesak napas, karena jawabannya akan segera ada. Hati Xiao Qin juga naik ke tenggorokannya, karena Jenderal Qilin semakin dekat dan dekat dengan mereka. Tiba-tiba, Jenderal Qilin berhenti. Semua orang menutup telepon. Yang lebih sulit dipercaya adalah Qilin berhenti di baris yang sama di mana Ye Junlin dan Xiao Qin berada. Xiao Qin merasa seolah-olah dia telah memenangkan lotre. Itu ada di baris Anda sendiri?
dia menatap Ye Junlin dalam-dalam. Mungkinkah itu benar-benar saudara ipar? Baru saja dia pikir dia bercanda. Zhong Yao, Lin Mei, dan yang lainnya melihat Ye Junlin diparkir di barisan, dan berpikir, ini tidak mungkin kebetulan, bukan, Qilin. Merasakan tekanan yang tak terlihat, dan orang-orang di ujung jalan baris ketakutan, segera berdiri dan berjalan keluar. Barisan lainnya juga keluar, karena semua orang tahu bahwa mereka bukan mentor Qilin, jadi mereka secara alami ingin pergi. Orang di baris ini dengan cepat pergi dari kedua sisi dan berdiri di lorong. Satu-satunya yang tersisa adalah Ye Junlin dan Xiao Qin. Ye Junlin duduk di sana, stabil seperti gunung Tai. Xiao Qin berdiri, tetapi melihat sekeliling, tidak berjalan atau duduk, dan bingung untuk sementara waktu. Dia ingin pergi, tetapi melihat Ye Junlin duduk, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan, apakah itu benar-benar saudara ipar? Dalam sekejap, ribuan pasang mata di arena menoleh bersamaan. Ye Junlin dan Xiao Qin menjadi satu-satunya fokus lapangan. Xiao Qin sangat gugup, dia sedikit kehabisan napas. Pada saat ini, tampaknya waktu berhenti dan ruang mengembun. Kesadaran setiap orang hilang, dan otak mereka kosong. Gigi Xiao Qin gemetar, kakinya gemetar, dan dia ingin mengajukan pertanyaan kepada Ye Junlin, tetapi dia sepertinya tidak dapat berbicara. Pria ini terlalu misterius, dada. Tiba-tiba langkah kaki Qilin bergerak, dan sepatu kulit itu menginjak karpet membuat suara berirama. Ini seperti palu godam yang mengenai hati seseorang. Suara ini juga membawa semua orang kembali ke dunia nyata dari keadaan linglung. Saya hanya melihat Ye Junlin dan Xiao Qin di baris ini. Semua orang secara tidak sadar sudah mengetahui segalanya. Xiao Qin adalah seorang wanita, jadi dia tidak bisa menjadi mentor Qilin. Hanya Ye Junlin yang tersisa, dia adalah mentor Qilin. Xiao Guopu dan yang lainnya yang mengikuti Qilin membeku sesaat, seolah tidak bisa bereaksi. Semua orang seperti orang mati berjalan, berdiri di sana dengan bodoh. Tidak bisa bereaksi sama sekali. Karena hal-hal ternyata di luar imajinasi mereka. Itulah orang yang paling tidak mereka inginkan untuk menjadi mentor Qilin. Tatapan Zhong Yao, Lin Mei, dan Wang Xuelong mengikuti Qilin sepanjang waktu. Dimanapun dia melihat, Ye Junlin adalah satu-satunya yang duduk. Kulit kepala otak mati rasa, dan kepala dengan cepat tersumbat darah, seolah hendak meledak. Dia adalah mentor Qilin, mustahil, sama sekali tidak mungkin. Ye Junlin telah menolak dan menjadi orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa menjadi mentor Jenderal Qilin? Bahkan 6 tahun lalu, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengenal Qilin. Sekarang dia telah dipenjara selama 6 tahun, bagaimana dia masih bisa menjadi bos besar di ketentaraan? Orang lain yang mengenal Ye Junlin memiliki ide yang sama. Khusus untuk keluarga Xiao, jika hal ini benar, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan keluarga Xiao. Jelas jarak ini sangat pendek, tetapi bagi semua orang, rasanya seperti 1 abad. Akhirnya, Jenderal Qilin mendatangi Ye Junlin. Berdiri Xiao Qin melakukan kontak dekat dengan unicorn dan hampir pingsan karena ketakutan. Qilin memandang Ye Junlin dengan memuja, memberi hormat standar militer, dan berkata dengan keras, "Jenderal, Qilin di teater barat laut melaporkan kepada Anda." Tubuh dan jiwa semua orang hancur berkeping-keping. Jenderal di mulut Qilin hanya bisa 1 orang. Jenderal tertinggi Kunlun. Jenderal Kunlun hadir untuk berpartisipasi dalam perayaan 40 tahun keluarga Xiao. Ada keheningan yang mati, tidak ada suara. Tapi pasang surut jantung yang terus-menerus berdetak di sini seperti genderang, bersambung.